Oke, halo semua, dan hari ini kita akan kembali ngelanjutin untuk petualangannya Rizrio, yaitu di MotoGP India di sirkuit Booth, yang mana ini merupakan track yang cukup baru ya, baru dua kali sekali menggelar balapan MotoGP yang real, dan sama kita udah berkali-kali loh. Nah, sekarang kualifikasi sedang berlangsung dengan cuaca yang cukup cloudy. Kemungkinan besar nanti di race-nya akan ada turun hujan, jadi kita harus bersiap-siap dengan segala keadaan yang tiba-tiba mendadak hujan dan juga mendadak kering. Nah, sekarang langsung aja turun ke track. Nah, sekarang kalau berbicara soal klasemen ya, dimana poin kita masih cukup bagus ya, kita bisa ngedeketin Pecco Bagnaia dengan jarak minus 2 poin, dan gue rasa Pecco dalam posisi yang sangat tertekan dengan kehadiran Yamaha lagi. Oh iya, sorry banget nih karena hari ini kita rekamannya pakai laptop HP lama gua. Akhirnya ya ini gue lupa mengcopy modnya, alhasil kita nggak bisa pakai mod yang livery serba yellow cuy, dan ini kita pakai default bawaan dari gamenya. Jadi sorry banget, mungkin 2 atau mungkin 3 race kita bakal menggunakan wear pack seperti ini. Langsung aja kita menuju ke sesi kualifikasi. Oke, menuju tikungan di depan ini hairpin banget, ini agak blind spot. Jadi yang belum biasa main di sini pasti bakal agak kesulitan cuy. Oke, exit corner RHD on, gear 2, gear 3, here we go. Ini lurusan panjang banget, kita harus bisa mencapai top speed tertinggi. Dan di sini pun tidak ada tanda jarak ke tikungan. Misalkan ada meteran dari arah berapa meter ke tikungan cuy. Mungkin hari ini kayak nge-braking pakai feeling aja, pokoknya pakai feeling aja di mana yang pas. Kalau lebar ya udah. Syukur-syukur bisa pas di racing line cuy. Oke, sektor 2 inilah momen yang paling gue suka sekali, dimana ini bagian track boot yang paling gue suka banget, apalagi di tikungan chicane ini cuy. Ini enak banget buat kita melibas tikungan. Nah kan, pakai gear 3 aja udah cukup banget. Nah, sekarang kita masuk ke tikungan banking, dan sektor 2 game kita warna merah, nice. Bisa ngepangkas Pecco tapi agak tipis. Apakah di 2 sektor terakhir ini kita bisa lebih kenceng dari Pecco? Oh, agak keluar jalur, untung aja nggak sampai kita kena track limit, masih aman. Dan sekarang tinggal 1 sektor lagi, here we go guys, come on. Pecco masih menjadi yang paling kenceng. Dan sekarang lah sektor 2 tikungan terakhir. Oke, nice sekali, gear 2 stay in the line. 0,3 gap dengan Pecco di sektor 3, lebih lambat nih. Oke, last corner guys, come on, stay in the line. Dan langsung aja kita aktifkan RHD dan menuju finish line. Kira-kira berapakah pos yang kita raih di sesi kualifikasi di MotoGP India? Dan ternyata, walah, jauh sekali dari apa yang kita harapkan cuy. Kita start dari urutan ke-7 sama terus, malah bablas, remnya nggak makan, remnya nggak kena dong cuy. Apa ini Yamaha, kok tumben banget gak enak nih. Gue rasa di boot kita bakal mengalami struggle cukup parah ya. Semoga aja minimal bisa tembus di 5 besar lah, semoga aja, amin. Dan apesnya kita malah langsung turun lagi di posisi ke-9. Pecco serta duo Honda start di barisan terdepan. Wah, gokil sih, duo Honda akhirnya comeback cuy di barisan depan. Semoga aja hingga nanti di seri Valencia. Dan akhirnya tiba kita di starting grid MotoGP Booth, atau di Indian Grand Prix atau MotoGP Barat. Seperti itu. Udah, sekarang kita ke start dari baris ke atau grid ke-9. Ini jauh sekali, dan Pecco Bagnaia mengenakan jas hujan lagi. Jas hujan. Gue rasa hari ini bakal ada balapan flag to flag nih di MotoGP India. Let's see, siapa yang kira-kira bakal tampil tangguh di cuaca seperti ini. Juventus pun sudah bersiap-siap menggunakan wear pack atau jas hujannya. Dan sekarang kita kembali ke grid. Semoga aja dengan cuaca mendung seperti ini bisa ngebuat kita bertarung di barisan depan. Hari ini kita nggak akan menggunakan kompon hard, melainkan double medium, dengan tujuan bisa lebih kenceng dari awal start hingga akhir balapan. Karena dengan cuaca mendung biasa kita agak sedikit diunggulkan dengan kompon medium yang pasti tidak sampai kehabisan sebelum lap terakhir. Kalau gitu langsung kita mulai sesi warming up lap, dan kita full gas untuk mencoba mengalahkan Pecco Bagnaia atau minimal tembus di 5 besar nih di MotoGP India. Karena ini ya, kita sebagai rider Yamaha harus sadar diri, lurusan kita di sini agak sedikit ngempos nih, nggak kayak di track-track sebelumnya. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi kelas MotoGP Indian Grand Prix Circuit Booth. It's on the
Oke, agak sedikit sering berbelakang tapi nggak masalah, masih bisa untuk mengatasi hingga sekarang menuju turn 1. Biasa disinilah moment of truth cuy, dimana kita bisa lebih kenceng dan bisa mengovertaking beberapa rider sekaligus. Dan bener saja Paul Espargaro kita overtaking, dan sekarang akhirnya pembalap kita berada dalam tempat di posisi kelima untuk bisa menjegal Ducati. Minimal Enea Bastian ini dan duo Honda gokil. Honda Repsol cuy. Joan Mir, Marc Marquez. Gila, mereka kenceng banget, tumben banget bisa kenceng nih. Ya semoga aja bisa bertahan hingga Valencia Grand Prix. Dan Paul Espargaro masih mencoba slip trim, tapi kita bisa mengatasi hal itu. Dan sepertinya notifikasi penggunaan bahan bakar kita nyala cuy. Ini udah pakai power 2. Apakah seboros ini motor Yamaha di MotoGP India? Saking sulitnya dan juga panjangnya track ini. Ya semoga aja bisa kita handle dengan menggunakan sedikit-sedikit menggunakan power 1 supaya agak lebih hemat, dan pastinya akan memiliki resiko kita agak ngelambat di beberapa sektor. Oke, tikungan Shigen kita overtaking Enea, namun sayangnya kita agak melebar dan gagal mengovertaking Enea Bastian ini. Oke, nggak masalah, stay in the line gear 3. Oke, gear 2 dan Pecco Bagnaia masih menjadi race leader, dibututi oleh duo Honda cuy. Gak ada perubahan posisi. Masih Marquez sama Joan Mir yang berada di belakangnya. Dan sekarang kita mengambil dari outside line dari Enea Bastian ini, dan nice sekali. Tampaknya kita memiliki beberapa keuntungan di tikungan Shigen. Agak melebar lagi dan kembali ke racing line menuju last corner. Marc Marquez apakah bisa kita overtaking di sini? Sepertinya masih belum bisa. Marquez motong jalur cuy ya. Ya ampun, ini AI-nya Marquez real banget loh. Ngikutin Marquez yang asli cuy, agak sedikit barbar gitu kan. Lap kedua masukin sekarang di turn 1. Masih Marquez mendefend, namun dari outside line Rizrio masuk dan Marquez kembali menyerang sebetulnya, tapi tidak terjadi. Masih aman dan sekarang akhirnya kita berhasil bertahan di posisi kedua, 3 maksudnya dari belakang Joan Mir. Agak melebar dan akhirnya Marquez kembali masuk mengovertaking. Bahkan Enea pun juga menyerang Yamaha Monster Energy Rider. Ini track panjang banget jujur, dan sekarang Marquez tampaknya agak lemah di top speed. Tapi sekarang kita juga mulai dikejar sama si Enea Bastian ini, dan Marquez kita overtaking. Bahkan Enea pun juga menyusul Marc Marquez cuy. Oke, entry Gunnar, tikungan keempat, dan Joan Mir masih stay di posisi kedua. Dan Marquez kembali mengovertaking Rizrio, dan side by side kembali terjadi. Tuh kan, apa gue bilang? Ini tumben banget Honda bisa kenceng cuy. Gue rasa ini menjadi track yang sangat disukai sama Honda, sehingga mereka berdua bisa tampil cukup tangguh cuy. Jadi kita harus waspada juga, meskipun kayaknya kita akan menang. Kayaknya sih, karena ini di setiap mereka keluar tikungan ke 8 mereka masih akan melebar. Sekarang hati-hati. Oke, Joan Mir masih menempel lagi dari Pecco Bagnaia, dan sekarang pun juga akan menyusul Pecco Bagnaia setelah Joan Mir. Kita nggak akan tinggal diam melihat mereka berdua bertarung. Aduh guys, sorry banget, mistake dari Rizrio. Terpaksa melebar dan kita harus ngalah. Kita nggak boleh track limit dan aman sekali. Oke, nggak apa-apa, kita kembali ke posisi semula. Toh juga misal kita tadi ngelanjutin overtake dengan cara yang cukup potong jalur, itu pasti bakal kena peringatan dari track limit cuy. Last corner, lap kedua akan segera usai. Pertarungan antara 3 pembalap masih tersaji di sini antara Pecco Bagnaia, Joan Mir serta Rizrio. Minimal jika kita nggak bisa ngejar Pecco, minimal meraih posisi kedua dari Joan Mir. Ya, sebentar lagi. Oke, turn 1 Pecco masih di posisi pertama, namun Joan Mir mendefend kita dengan semaksimal mungkin. Joan Mir memberikan pertahanan terkuatnya kepada Rizrio, sehingga sekarang kita gagal mengovertaking dan malah menjauh di belakang Joan Mir. Tikungan ketiga, hairpin, exit corner, gear 1, RHD on. Dan langsung saja Joan Mir, Pecco Bagnaia menjauhkan gap dengan Rizrio. Dan sekarang Marquez di belakang mencoba speed sepertinya. Namun di penghujung top speed kita bisa lebih mengunggulkan Yamaha YZ RM1. Dan Rizrio menjadi fastest lap. Tumben sekali, tumben sekali. Dan sekarang sampailah di sektor 2, sektor yang paling gue seneng banget yang ada di track boot cuy. Siap-siap Joan Mir akan segera kita overtaking. Oke, entry corner agak melebar, nggak masalah. Kembali ke racing line dan nice, nggak sampai keluar jalur. Dan sekarang masuk ke Shigen, Marquez di belakang. Dan sekarang lah moment of truth cuy. Nice, kita overtaking. Joan Mir Wisaka dan kita ambil inside line Wisaka. Oke, nice. Tahan. Belum ada peluang. Belum ada celah kosong, langsung aja kita ngebututin Joan Mir. Gue rasa di sini kita bisa mengovertake cuy di tikungan Shigen di sektor 3 akhir. Dan inilah dia momen yang akan kita tunggu-tunggu. Kita lakukan overtaking dan akhirnya Joan kita overtaking, kita blok pas langsung. Dan Joan Mir gagal mengovertaking, dia gagal men-switch back posisi kedua dari Rizrio. Yang berarti sekarang
Rizryo aman dan nyaman di posisi kedua. Saatnya fokus kepada Pecco Bagnaia yang akan segera kita susul di sisa balapan MotoGP India. Lap ketiga akan segera usai. Last corner kita lewati. Main straight menuju lap keempat. Kompon ban kita masih cukup aman, baik depan juga belakang. Jadi masih bisa kita paksakan buat nge-push lagi ganti di akhir balapan atau di lap 6. Turn 1 agak melebar, sangat disayangkan, tapi Pecco langsung menjauhkan gap dengan Rizryo. Kurasa Pecco hari ini akan tampil sangat beringas. Melihat persaingan utamanya itu Rizryo sudah berada di belakang cuy, di posisi kedua. Dan kembali Joan Mir ngeberikan suatu perlawanan. Dan Joan Mir kita coba slip trim. Langsung kita ambil dari inside line. Nice sekali hingga di turn keempat. YZR-M1 bersama Rizryo berhasil kembali men-switchback posisi kedua dari Joan Mir, yang mana Joan Mir gagal bertengger dan menghadapi kembali pembalap dari Yamaha. Start ke-9 gak menjamin kita kalah, tapi start ke-9 pun tidak menjamin kita akan meraih kemenangan. Intinya start ke berapapun gak menjamin kita finish di posisi yang kita dapetin di kualifikasi, karena semua tergantung dari hasil race-nya dan juga proses di setiap race-nya. Jadi sekarang Pecco Bagnaia kita overtaking. Pecco kembali melawan dari inside sepertinya di tikungan banking. Turn ke-9 Pecco memberikan perlawanan cukup tangguh. Oke, hati-hati guys, come on. Jadi sejauh 4 sektor yang kita lewati di MotoGP ini ya, sektor 2 lah yang paling kita unggulkan. 3 ya, 2-3 yang paling kita unggulkan. Sekarang guys, come on. Agak melebar. Dan track limit kita katakan 1 kali. Oke, kayaknya kita harus lebih hati lagi supaya nggak sampai ngelebar dan nggak sampai mengantongi track limit yang kesekian kalinya. Namun sekarang kalau kita nggak nge-push kayak tadi, kita bakal ketinggalan dari Joan Mir, dari Pecco Bagnaia, yang berarti itu bakal sedikit mengganggu nih untuk persaingan di sini. Nah, Joan Mir di belakang kita mulai mendekat, langsung aja kita tahan. Oke, first corner, lap ke-5 dan tinggal 1,5 lap lagi MotoGP India akan segera usai. Kompon ban kita bagi depan sebelah kiri sudah mulai terkerus dengan sangat cepat. Semoga aja bisa selamat dengan nanti di akhir balapan atau di lap 6 untuk MotoGP India. Oke, exit corner guys, come on, RHD on. Gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Harus bisa selamat dari kejaran Joan Mir, dan Joan Mir masih tepat di belakang kita. Namun jaraknya cukup aman buat kita bertahan sembari ngejar Francesco Bagnaia. Oke, tikungan keempat agak melebar, kembali ke racing line dan gaspol lagi. Dan sekarang masuki sektor kedua, sektor favorit di MotoGP India. Kita bakal hard braking, mencoba light brake meskipun agak melebar tapi tidak masalah. Oke, Joan Mir kembali nongol, langsung kita gaspol lagi. Tikungan chicane, terus mengerapat. Sekarang akhirnya Pecco Bagnaia akan segera kita kejar di lap ke-5 sepertinya. Namun sekarang di tikungan ke-9 Pecco Bagnaia masih bisa bertahan dan menjauhkan gap dengan pembalap kita. Exit corner, sektor ketiga. Oke, high speed corner, kita overtaking. Namun sayangnya hampir mengkollision Pecco Bagnaia. Nyaris saja collision terjadi. Beruntungnya kita masih bisa menghindar dan tidak sampai ngebuat insiden terjadi. Untung saja Pecco Bagnaia sama Rizryo tidak sampai terjatuh. Kalau sampai crash pasti bakal repot lagi cuy. Dan alhasil dari kita lebarin agar tidak ada kolisi dengan Pecco Bagnaia, kita mengantongi 2 kali peringatan track limit cuy. Untung masih ada 3 slot yang tersisa yang masih bisa kita simpan agar tidak kena long lap penalty. Oke, lap terakhir MotoGP India, lap ke-6. Here we go, fokus ke fighting. 1 lap lagi, 1 more lap untuk MotoGP India sebagai pertarungan akhir antara Pecco Bagnaia, Rizryo, Joan Mir, dan kira-kira siapa yang bakal meraih kemenangan di sini? Pecco Bagnaia di atas kertas dia unggul telak, namun Rizryo akan bisa menyusul di sektor kedua, sektor ketiga. Let's see apa yang terjadi nanti di akhir balapan. Dan sekarang oke, nice sekali. Aduh, motong jalur dong. Oke, 3 kali track limit cuy, nice sekali. Oke, kita agak barbar nih. Sekarang di entry corner, tikungan ke-5, kita ambil inside line dan semakin belakang Pecco Bagnaia makin rapat. Oke guys, come on. Ada momentum sepertinya di tikungan chicane. Semoga Pecco melebar, langsung kita overtaking. Inilah dia momen yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya terjadi di sektor kedua. Pecco Bagnaia kita ambil alih posisi pertamanya cuy. Kita take the lead
untuk MotoGP Boot. Oke guys, kemana tinggal satu sektor lagi. Masih power 1 sembari menjaga agar basic kita tidak sampai kehabisan bahan bakar hingga nanti di sebelum finish line. Come on guys, come on. Last sektor 2 tikungan lagi, here we go. Oke, stay in the line. Tutup apexnya, kemudian last corner yang biasa Marquez agak motong jalur. Langsung kita light break juga sembari ngeblocking jalur terdalam. Dan inilah dia, last corner kita lewati, exit corner, lurusan utama, dan bendera berkibar yang akhirnya kita meraih kemenangan di MotoGP India. Dan akhirnya Pecco Bagnaia kita kalahkan di last lap cuy. Itu momen yang paling kita nanti-nantikan selama 6 lap. Akhirnya Pecco Bagnaia kita tuntaskan di tikungan ke-8, 7-8 cuy. Itu keren sekali sih, itu paling senang banget gue ngelakuin overtaking di tikungan chicane yang ada di sektor tersebut. Dan alhasil boom, terjadi sudah overtaking pada Pecco yang ya untung aja nggak sampai ada collision kayak kemarin di race Misano kan. Bisa dibilang kayak clean overtaking dari Rizrio kepada Pecco Bagnaia, dan Joan Mir berhasil melengkapi podium 3 di MotoGP Race India. Fabio Quartararo dijepit oleh duo Muni VR Francisco Marquez mental di posisi ke-11. Di klasemen akhirnya kita bisa menggeser Pecco Bagnaia klasemen dengan sekarang Pecco turun di posisi kedua dengan jarak minus 3 poin cuy. Pecco sudah mulai tergeser lagi di paruh kedua bagian awal. Next race di MotoGP masih di benua Asia. Kira-kira siapakah bakal meraih kemenangan di race MotoGP? Biasanya stop and go itu unggul sama Ducati dan juga Honda. Tapi let's jaga kira apakah kita bisa bertarung melawan mereka berdua. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.